Bab 18, Rasa cemas dan takut. Malam baru datang, tapi Bibi Margareta telah tertidur di sofa dengan tubuh terlentang. Perempuan tua bertubuh gemuk itu mendengkur pelan. Elena duduk tak jauh dari Bibi Margareta. Wajahnya telah cerah seperti sedia kala. Ia sudah tidak lagi diinfus, dan menurut keterangan perawat, ia hanya tinggal minum obat 3 kali saja, dan besok siang ia bisa pulang ke apartemennya. Elena berdiri lalu bergegas ke kamar mandi. Ia melihat wajahnya lekat-lekat. Terima kasihlah pada pemuda itu. Kalau bukan karena pemuda itu, kau sudah jadi bangkai yang membusuk dan terkubur entah di mana. Kemudian Elena berpikir, apa yang harus ia lakukan untuk membalas jasa pemuda itu kepadanya. Ia ingin menghadiahi pakaian yang bagus atau sepatu yang bagus, tapi ia merasa itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan jasa pemuda itu menyelamatkan dirinya. Pikirannya terus berkelebat ke sana kemari, mencari cara yang tepat untuk membalas kebaikan pemuda Indonesia itu. Beberapa saat lamanya ia berpikir. Ia tidak juga menemukan hal yang merasa membuatnya lega dan puas. Ia berpikir untuk minta pendapat Bibi Margareta atau Linor saja. Elena lalu kembali duduk di sofa tak jauh dari Bibi Margareta yang lelap dalam tidurnya. Polisi sudah memeriksa kasusnya. Ia telah menjelaskan semuanya sejak ia bisa berbicara dengan jelas dan ingatannya telah kembali sepenuhnya. Pelaku kejahatan itu adalah 3 orang asing, 2 berkulit hitam dan 1 berkulit putih asal Eropa. Elena telah menggambarkan dengan detail ciri-ciri mereka. Elena juga memberitahu polisi bahwa yang membawa mereka kepadanya adalah Olga. Ia tidak tahu sampai di mana polisi mengejar para pelaku. Apakah mereka sudah ada yang tertangkap, atau malah sudah tertangkap semua, atau malah sama sekali tidak ada yang tertangkap, atau memang polisi tidak berusaha menangkapnya. Ia juga tidak tahu apakah Olga juga terseret ke penjara, atau sama sekali tidak tersentuh apa-apa seperti sebelum-sebelumnya. Yang jelas, setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Olga dan teman-temannya. Ia juga sudah bertekad bulat untuk tidak lagi dekat-dekat dengan dunia hitam itu lagi. Sementara ini, ia masih bisa mengandalkan tabungannya. Ia masih bisa bertahan hidup selama 2 tahun di Moskow tanpa bekerja sekalipun. Tetapi ia akan tetap berusaha bekerja. Begitu ia merasa sudah sampai di apartemen dan seluruh lukanya sudah sembuh, termasuk tulang-tulangnya yang patah sudah pulih dan luka di daun telinganya yang diamputasi juga sudah sembuh, ia akan langsung mencari kerja. Ia yakin pasti tidak mudah. Meski tidak mudah, tekadnya sudah bulat. Selamat tinggal dunia hitam, dan selamat datang masa depan, pekiknya dalam hati. Ia sangat paham angka pengangguran di Rusia cukup tinggi, tapi ia akan berusaha. Kalau sampai tidak ada pekerjaan, ia akan jadi pengamen saja selama musim semi sampai menjelang musim dingin. Ia dulu pernah bisa main biola dengan cukup baik, meskipun ia akui tidak sebaik Linor yang profesional. Tetapi dengan bisa bermain biola, mungkin ia bisa mengamen di Albertskaya atau di daerah-daerah yang biasa dikunjungi turis lainnya. Gairah hidupnya memang tumbuh kembali. Ia merasa masih ada yang peduli padanya. Paling tidak Bibi Margareta dan ayah sangat peduli padanya. Meskipun ia bukan siapa-siapa mereka, dan mereka berdua juga sangat asing baginya. Linor ternyata cukup perhatian juga padanya. Meskipun selama ini Linor sangat dingin padanya dan sering adu mulut, tapi di saat dia terkapar tak berdaya, Linor tetap menunjukkan sisi kepeduliannya. Masih ada sisi manusia di dalam dirinya. Bahwa ada 1 orang saja di dunia ini yang peduli padanya, ia merasa itu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk bergairah menyambung hidup, yang sebelumnya ia rasakan begitu hampa dan tidak bermakna. Ia bahkan sampai merasa bukan lagi sebagai seorang manusia. Kini ada orang-orang yang memanusiakan dan memperdulikannya. Ia jadi merasa masih menjadi manusia dan berhak hidup sebagai manusia. Ya,
Ia yakin dirinya adalah manusia seutuhnya, yang memuliakan dan dimuliakan, yang layak menghormati dan dihormati. Akan tetapi, ia masih mencemaskan satu hal saja, yaitu jika Olga sama sekali tidak tersentuh apa-apa, lalu perempuan cantik yang bengis itu memaksanya untuk kembali ke dunia hitam. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Maka ia berpikir pergi dari Moskow sejauh-jauhnya dan mencari tempat hidup yang lebih tenang dan nyaman. Ia merasa tidak mungkin lagi bisa berteman dengan Olga, Marfa, Rosa, Valda, Kesnia, Ami, dan lainnya. Sebab ia merasa mereka sama sekali tidak memanusiakannya dan tidak peduli sedikit pun padanya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menjenguknya, meskipun ia telah memberi kabar penderitaannya yang dialaminya lewat SMS kepada mereka. Lebih dari itu, setiap kali ia berkumpul bersama mereka, harga dirinya sebagai manusia seperti tanggal begitu saja dan hilang. Lalu yang ia rasakan hanyalah nafsu kebinatangan dan cara hidup layaknya setan jalang. Yelena mendengar suara sepatu mendekat ke arah pintu. Lalu seorang mengetuk pintu. Yelena melangkah membuka pintu yang terkunci dari dalam. Nampaklah wajah Ayas yang kelelahan. "Halo, apa kabar?" Ayas berusaha tersenyum pada Yelena. "Saya baik-baik saja, masuklah." Nah, dengan mata berbinar dan bibir menyungging senyum yang manis. "Bibi Margareta ada?" "Ada, sudah tertidur. Itu lihat." Pantas tidak terdengar suaranya. Biasanya dia yang membuka pintu. "Kau dari mana? Nampak sangat lelah dan kedinginan." "Seperti biasa. Tadi pagi sampai siang di kampus MGU. Kira-kira jam 3 aku ke masjid Prospek Mira menemui seorang sahabat." "Wajar kalau kau lelah." "Oh ya, ini aku bawakan beberapa potong roti piroski." "Wah, menyenangkan. Sudah lama aku tidak merasakan piroski," jerit Yelena girang. Ayas membuka bungkusan agak besar yang dibawanya dan mengeluarkan isinya. "Kau beli banyak sekali," sambung Yelena. "Aku kelaparan. Bibi Margareta dibangunkan saja. Kita makan roti piroskinya bersama-sama." Yelena membangunkan Bibi Margareta. Perempuan tua bertubuh gemuk itu mengucek kedua matanya dengan punggung tangan kanannya. Begitu bangun, kedua matanya langsung menatap roti piroski yang ada di atas meja. "Oh, piroski, puji Tuhan," katanya. "Bibi, minta tolong beli 3 cangkir teh panas di kantin," pinta Yelena. "Oh, baik anakku. Memang enaknya makan roti piroski sambil minum teh panas, yang benar-benar panas, yang uapnya masih mengepul," sahut Bibi Margareta dengan senyum mengembang. Perempuan tua itu lalu bangkit dan bergegas menuju kantin. Ayah sudah tidak sabar. Ia langsung mencomot 1 piroski berisi kacang mindal. Yelena ikut mencomot 1 piroski berbalut coklat. "Besok sore jadi pulang?" tanya Ayas. "Malah dianjurkan besok siang." "Alhamdulillah. Linor hari ini datang?" "Tidak, mungkin sedang sibuk." "Entah kenapa dia seperti tambah dingin padaku, nampak agak membenciku," gumam Ayas. "Jangan kau ambil hati, dia memang begitu, dingin, cantik tapi wajahnya dingin. Wajahnya cerah kalau dia main biola dalam konser yang dibanggakannya. Aku pernah melihatnya 2 kali. Dia seperti malaikat memainkan biola, sangat menawan dan mempesona." "Oh ya, sudah ada kabar dari kepolisian? Para penjahat yang menganiaya kamu sudah tertangkap?" "Tidak ada kabar apa-apa. Aku tidak tahu polisi itu bekerja apa tidak." "Kalau tidak ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal, para penjahat itu bisa semakin merajalela. Mereka makin besar kepala dan semakin menjadi-jadi kezalimannya." "Tidak apa-apa, sebab para penjahat itu kelihatannya ada mafia yang melindunginya." "Dari mana kau bisa menduga seperti itu?"
Yang mengenalkan aku dengan salah seorang dari mereka adalah Olga. Dan kau harus tahu, dia kekasih gelap salah satu pemimpin mafia paling ditakuti di Moskow. Apakah polisi kalah dengan mafia? Di banyak negara, bahkan presiden pun diatur oleh mafia. Aku yakin kau sudah tahu apa profesiku setelah kejadian ini. Beberapa waktu sebelum kau datang, aku memiliki tamu seorang pejabat dari negaramu. Dia mengaku di depan publik dia dikenal sebagai pejabat, tapi sebenarnya dia adalah seorang kepala mafia. Dia memiliki banyak perusahaan, dan perusahaannya itu dijalankan dengan cara mafia. Dia bercerita sendiri, sangat mudah baginya menguruk uang negara dengan cara yang kelihatannya legal, tapi sebenarnya ilegal. Itu dia sendiri yang cerita. Ayas terhenyuk mendengar cerita Elena. Ia memang sering mendengar cerita kebusukan para pejabat tinggi. Bahkan di internet, ia bisa membaca hampir setiap hari ada pejabat yang masuk penjara karena melakukan kejahatan korupsi. Tapi penjelasan Elena benar-benar membuatnya kaget. Sebobrok itukah kerusakan sistem berbangsa dan bernegara di Indonesia? Boleh aku tanya siapa nama pejabat Indonesia itu? Tanya Ayas penasaran. Maaf, aku tidak boleh membuka rahasianya. Sudah kesepakatan. Kenapa kau menutupi identitas seorang penjahat? Kalau kau beritahu aku siapa dia, paling tidak aku bisa memberitahu kepada rakyat Indonesia agar berhati-hati padanya. Desak Ayas dengan nada jengkel. Karena aku sudah berkomitmen untuk tidak membuka rahasianya, maka tidak ada pilihan bagiku kecuali untuk menjaga komitmen. Yang jelas, aku sudah memberitahu kamu bahwa ada pejabat dari negaramu yang kalau kunjungannya ke luar negeri seperti itu kelakuannya, dan di dalam negeri sesungguhnya ia tidak ada bedanya dengan kepala penyamun dan mafia. Itu menurutku sudah cukup. Tegas Elena tanpa ragu sedikit pun. Bibi Margarita datang membuka pintu, diikuti pegawai kantin yang membawa nampan berisi 3 cangkir teh panas. Pegawai kantin itu seorang perempuan berwajah Asia Tengah. Ia melihat Ayas sesaat, lalu menurunkan cangkir-cangkir berisi teh itu di atas meja. Ia masih sempat menatap wajah Ayas sebelum pergi meninggalkan kamar itu. Bismillahirrahmanirrahim, kata Ayas mengambil 1 cangkir dan menyeruputnya pelan. Yang kau ucapkan itu doa ya, Melcik? Iya, Bibi. Itu bahasa Indonesia? Bukan, Bibi. Bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi kau orang Islam? Iya. Aku senang, kau baik. Dulu aku pernah punya teman orang Islam yang baik. Bahkan baik sekali. Sayang, dia bernasib tragis. Tragis bagaimana, Bibi? Saat rezim komunis mencengkeram negeri ini, semua agama dilarang melaksanakan aktivitas ibadah. Bahkan semua yang beragama dipaksa untuk ikut komunis. Gereja-gereja ditutup, dijadikan gudang. Masjid-masjid juga sama. Makanya orang yang beragama menjalankan agamanya dengan diam-diam. Teman saya namanya Zakharov. Dia orang Islam. Suatu ketika dia salat di kamar rumahnya dan diketahui oleh anak tetangganya yang komunis. Anak tetangga itu lapor kepada ayahnya, dan ayahnya lapor kepada pihak pemerintah. Akhirnya ia dan seluruh anggota keluarganya ditembak mati di hadapan penduduk desa. Aku menyaksikan dengan kepalaku sendiri eksekusi itu. Saat itu aku masih sekolah dasar. Aku tidak pernah melupakan peristiwa itu. Anak yang melaporkan itu adalah juga temanku. Sejak itu aku tidak pernah memaafkannya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sebab perbuatannya telah membuat teman yang sangat baik kepadaku dibantai bersama seluruh anggota keluarganya. Apa kebaikan Zakharov pada Bibi sampai Bibi kelihatannya tidak pernah melupakannya? Dia teman satu sekolah denganku, keluarganya termasuk kaya. Sementara aku boleh dikata anak petani paling miskin di desa. Ketika banyak anak-anak menghinaku, Zakharov ada di sampingku. Dia membelaku. Saat aku tidak punya sepatu, Zakharov minta uang kepada orang tuanya untuk membelikan aku sepatu. Dan orang tuanya memang sangat dermawan. Kalau mau hari raya tiba, orang tuanya itu memberi kami hadiah uang yang cukup banyak. Mereka menyebutnya sedekah. Khusus aku, selain diberi uang, aku juga dibelikan baju baru. Sayang, orang-orang baik itu seringkali ditakdirkan berumur pendek.
Muka Bibi Margareta nampak sedih, matanya berkaca-kaca. Bibi selamat sampai sekarang, berarti Bibi komunis. Tidak mungkin aku komunis. Tidak mungkin aku ikut cara hidup orang-orang kejam itu, sahut Bibi Margareta dengan nada tinggi. Kami hanya pura-pura komunis. Ya, kami sekeluarga tidak ada pilihan lain kecuali pura-pura jadi komunis saat itu. Setelah pemerintah komunis ambruk dan kebebasan agama dibuka, kami kembali mencari gereja. Bibi Margareta mencomot sepotong piroski berisi keju, lalu mengunyahnya pelan. Gurat-gurat wajahnya yang telah menua tidak bisa menyembunyikan bahwa wajah itu adalah jelita ketika mudanya. Ayas ingin bertanya, kenapa Bibi Margareta sampai menjadi gelandangan? Apa dia tidak punya keluarga? Tapi Ayas mengurungkan niatnya. Ia tidak sampai hati mengutarakannya. Ia takut kalau hal itu malah menyinggung perasaan perempuan tua itu, atau malah menyakiti hatinya. Berarti Bibi percaya kepada Tuhan? Tanya Ayas. Apa kau pernah dengar berkali-kali aku mengucapkan puji Tuhan, puji Tuhan? Ya pasti aku percaya pada Tuhan. Aku ini orang beriman. Kenapa kau tanyakan itu padaku? Untuk tambah yakin saja, karena aku mau minta tolong sama Bibi. Minta tolong apa? Menyadarkan dia, kata Ayas sambil mengisyaratkan matanya ke arah Helena. Kenapa dengan diriku sampai aku harus disadarkan? Helena yang mengerti arah pembicaraan itu langsung menyela. Ya, kenapa dia? Sambung Bibi Margareta. Dia masih tidak percaya Tuhan. Sadarkanlah dia, Bibi, jawab Ayas. Benarkah Helena? Tanya Bibi Margareta. Helena mengangguk. Oh tidak, ini tidak boleh terjadi. Kau tidak boleh begitu, Helena. Aku akan menyesali seumur hidupku kalau kau masih terus tidak percaya pada Tuhan. Kau bisa selamat dan sekarang sembuh ini karena kasih Tuhan. Mungkin aku masih perlu merasakan tambahan kasih Tuhan lagi agar aku bisa percaya. Oh, kau tersesat, Helena. Setiap saat Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Bibi jangan gusar dan sedih seperti itu. Bibi peganglah kuat-kuat yang Bibi yakini. Biarlah Helena hidup dengan apa yang Helena yakini juga. Dunia terus berubah. Siapa tahu nanti Helena berubah. Kata Helena berusaha menghibur Bibi Margareta. Ya, berubahlah menjadi orang beriman, Helena, sahut Ayas. Kau boleh berharap apapun, sebagaimana manusia manapun bebas memiliki harapan. Kau boleh berharap aku beriman, jawab Helena. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ponselnya berdering. Helena bangkit mengambilnya. Satu SMS masuk. Hatinya berdebar keras. Rasa was-was dan cemas tiba-tiba datang dan menyelimuti sekujur tubuhnya begitu saja. SMS itu datang dari Olga. Ia membuka dan membaca SMS itu. Apa kabar, Helena? Mohon maaf kami tidak bisa menjengukmu. Aku dengar kamu mengalami kecelakaan kecil. Itu hal yang biasa, bukan? Oh ya, kalau kamu sudah sembuh, segera masuk kerja ya. Kita sedang kewalahan. Ada banyak ikan istimewa yang harus diolah dan dimasak. Kamu pasti merindukannya. Aku harap besok kamu sudah kembali kerja, sebab aku tadi sudah mengecek ke tempat kamu dirawat. Kamu sudah sembuh. Aku tunggu di tempat biasa. Kini rasa cemas itu bercampur amarah. Muka Helena merah padam. Gigi-giginya gemeretak. Jika Olga ada di hadapannya, ia rasa ingin membunuhnya saat itu juga. Ia disiksa berjam-jam dan dibuang di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Dan itu dianggap hanya sebagai kecelakaan kecil. Ia sudah nyaris binasa jadi bangkai. Itu dianggap sebagai kecelakaan kecil. Daun telinganya sampai harus diamputasi karena sudah membeku jadi es juga dianggap sebagai kecelakaan kecil. Dan kini dengan begitu arogannya memberi perintah kepadanya untuk kembali masuk kerja. Helena sangat marah. Tapi kemudian ia sangat sadar siapa Olga dan siapa yang ada di belakangnya. Rasa cemas dan takut perlahan-lahan menjalar dengan sangat kuat. Jika Olga menggunakan orang-orangnya untuk menyeretnya ke tempat kerja atau untuk menghabisinya sekalian, maka ia belum punya jalan untuk melawannya.
Apakah besok pagi-pagi sekali ia langsung meninggalkan rumah sakit dan langsung pergi sejauh-jauhnya dari Moskow? Atau ia akan mencoba bernegosiasi dengan Olga sambil mencari jalan keluar? Yelena tiba-tiba bingung, ia harus bagaimana sebaiknya. Tiba-tiba ia merasa sangat memerlukan pertolongan yang mengeluarkannya dari situasi yang tidak nyaman yang sedang dihadapinya. Ia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu terlihat begitu ketakutan dan panik?" tanya Ayas. "Aku menghadapi masalah serius, dan kau tidak bisa membantuku. Bibi Margareta juga tidak bisa membantu, Linor apalagi. Aku sendiri merasa susah menghadapinya. Aku tidak tahu harus minta bantuan siapa," jawab Yelena dengan wajah cemas. "Kalau kau beriman, kau sudah minta bantuan, yaitu minta bantuan kepada Tuhan. Jika Tuhan membantu, tidak ada yang tidak terselesaikan," sahut Bibi Margareta tenang. Bibi Margareta benar. Jika Allah, Tuhan sekalian alam memberi pertolongan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan dan kita sedihkan.